cerita ini dialami oleh tiga kayak gitu ya, kayak 3 orang sahabatan gitu, namanya Heri, Kamal, sama Yanto. Ini nama udah gue samarin. Mereka tuh tinggal nggak terlalu jauh dari tempat gue, mungkin cuma kayak beda RW aja. Dan suatu hari ceritanya, mereka bertiga ini, mereka tuh udah kenal dari kecil, emang kawan kecil dan akrab karena satu kampung terus ya. Ya tiap hari nyampe gede, sampai mereka udah keluargaan. Dan waktu itu tuh kurang lebih usianya sekitar 35-40 tahun mereka itu. Dan cerita ini gue dapet dari salah satu dari 3 orang itu, namanya Heri. Jadi suatu malam mereka tuh nongkrong gitu ya, kayak biasa. Dan sampailah pada satu sesi curhat gitu ya. Pertama si Heri itu curhat, aku tuh kok ribut terus sama istri gitu ya. Si istri ya, diceritain lah, istrinya tuh sering ngamuk kayak gini gara-gara masalah keuangan, masalah ekonomi. Dan akhirnya disautin sama Kamal, si Kamal akan yang sama. Jadi memang beberapa bulan ini mereka tuh memang lagi agak kesulitan masalah ekonomi, agak kesulitan masalah uang. Dan itu kayak jadi salah dalam rumah tangga ya. Sebenarnya masalah kelas itu sih, siapapun yang namanya berumah tangga kemungkinan gitu itu pernah mengalami hal itu. Banyak orang, banyak keluarga pernah mengalami masalah ekonomi seperti itu. Dan ya berujunglah cekcok antara suami dan istri. Nah waktu itu dialami sama Heri sama Kamal, dan mereka tuh curhat di situ bertiga. Dan Sianto tuh cuman diem aja, dia tuh nggak cerita banyak, dia lebih cenderung mendengarkan waktu itu. Sampainya 2 orang itu, si sama Kamal, dia itu kayak coba nanya, lah kalau sendiri gimana, kok kayaknya kita lihat hidupnya tuh enak gitu, nggak pernah kekurangan, nggak pernah apa gitu ya, kayaknya mulus-mulus aja, kerja nggak jelas tapi beli obrolan mereka tuh gue perlu juga, karena ya gue diceritain sama Heri ya, dialnya nggak dari sebesar doang. Jadi kayak gitu ditanya seperti itu, akhirnya Sianto pun ngebuka, bro jadi gini tuh ya, tapi kalian tuh bilang ke siapa-siapa, kalian jangan cerita ke siapa-siapa, pokoknya kalian berdua kita sini. Jadi berapa bulan ini, udah hampir setahun, aku tuh melakukan suatu ritual, suatu pesugihan gitu. Lah ngedenger kayak gitu, itu si Heri sama Yan tuh kaget banget, gila lo gitu, terus mau organin gitu. Lah nanti kita bisa dijadiin tumbal juga gitu dong. Nah itu santai aja, ini pesugihannya tuh beda, nggak ada tumbal-tumbalan gitu. Lo cukup datang sana, enak bro katanya. Enak gimana? Ya enak lah pokoknya. Pertama gitu, ayo dong ceritain kayak gimana gitu, kalian minat nggak, ditanyain sama si Yanto. Si Heri sama mikir sejenak gimana gitu, tapi untuk berapa akhirnya oke deh, ayo deh kita berangkat katanya. Mereka berdua itu langsung setuju ke ekonomi dia. Dan ya ada faktor-faktor lain, kawan-kawan mungkin lebih tahu lah. Dan setelah mereka ngomong kayak gitu, akhirnya si Yanto ngebuka. Jadi gini, ini pesugihan itu agak sedikit unik ya. Jadi metodenya itu kawin gitu, kawin dengan satu sosok. Mereka tuh nyebut Sianto nyebutnya nyai siapa, disebutin tapi gue lupa namanya siapa, nyai aja gitu ya. Jadi kalian harus kawin sama nyai. Kawin gimana maksudnya, nanya gitu kan, kawin gitu kayak suami istri main lah. Cerita ini kalau misal ada dari kawan-kawan, dari adik-adik yang masih di bawah umur, itu sebaiknya jangan diterusin gitu, karena akan ada sesuatu yang sedikit ngerempet tapi nggak akan detail sih, tapi sebaiknya jangan. Nah bukan orang tua juga mohonnya, karena cerita cukup seperti itulah. Jadi udah dijelasin kan, mereka harus, intinya harus kawin. Dan oke, problem penting tumbal kan nggak ada gitu kata Yanto, udah nggak ada, kak aja deh. Akhirnya mereka pun janjian. Beberapa hari kemudian nggak ada yang disiapin, cuma bawa badan doang katanya. Ya udah berangkat
ke suatu di area Jawa Tengah yang nggak bisa gue sebutin kotanya, bisa gue tempatnya, tapi gue tahu mereka ke sana ke sebuah rumah yang rumah pada umumnya aneh-aneh ya, kayak gub atau rumah besar megah gitu. Itu rumah biasa aja, tapi ornamen Jawa kuat banget, banyak kayu-kayunya, halamannya itu luas. Nah, masuklah mereka kana bertiga ya, Heri, Kemal, Yanto. Mereka masuk sana dan di sana tuh ada seorang laki-laki yang usianya mungkin sekitar 60 tahun, udah tua aki-aki disebutnya. Ya udah si aki ketemu salah salim gitu ya. Si Kamal sama siapa Heri pun ngikutin gitu, ikut salim ya, mereka ikut aja gitu. Terus akhirnya disuruh duduk di sebuah meja besar, meja dari potongan kayu, pokoknya mejanya besar, katanya seperti itu. Di atasnya masih terbuka, itu masih di halaman rumahnya mereka di situ. Nah, si Yanto menjelaskan ke si Aki tadi, jadi gini Ki, ini kawan saya berdua, namanya Heri, namanya Kamal. Ini mereka berminat untuk kawin dengan Nyai katanya. Ya, si Aki-Aki itu cuman kayak ketawa doang, nggak banyak bicara. Terus udah kayak dilakuin penjelasan sejenak, tapi nanti ya, ini penjelasannya tuh kayak semacam merunan, bakal gue ceritain garis besar prosesnya. Dan saat itu mereka berdua dimandiin dulu, masih dalam rumah, mandiin pakai celak doang, drum gitu, air kayak dikur kebang kayak gitu. Itu dimandiin sejenak. Nah, udah disuruh ngeringin badan, dibawalah mereka. Waktu itu mereka sampai sana, gelap. Mereka itu disuruh masuk ke dalam rumah itu, ke satu ruangan. Ruangan itu di ruangan tengah. Duduk mereka bertiga di sana, dan nggak lama setelah itu si Aki itu masuk ke dalam kamar. Dari dalam kamar itu keluar satu sosok perempuan yang tua, mungkin dia sekitar 80 tahun. Dia itu pakai baju yang nggak wajar, nggak lazim layaknya orang tua. Jadi dia pakai baju kayak mirip kayak baju pengantin yang pakai kemben, tapi aku nggak usah nyebutin warnanya apa. Pakai kayak kemben kayak gitu, lengkap dengan kayak giwang-giwangnya, giwang, terus ada tusuk kondeknya yang dari emas-emas kayak gitu. Itu bener-bener dihias mungkin kayak seorang pengantin. Itu lewat, jalannya tuh udah agak bongkok juga, tapi badannya tuh tinggi besar. Dan si sosok Nyai tadi terus duduk di depan mereka, tapi agak jauh. Si Aki di depan, di penjelasan lagi begini, dan si sosok perempuan tadi, sosok Nyai tadi, ya dia itu adalah sosok Nyai ya, yang gue sebutin tadi, sosok orang. Si Heri Kemal itu kaget banget waktu ngedenger si Nyai itu bilang, gue nggak dikasih tahu bilangnya apa, tapi intinya pas si Nyai itu ngomong, itu bikin kaget si Kemal sama Heri. Jadi suaranya si Nyai itu adalah suaranya seorang laki-laki, suaranya tuh ngebas. Ternyata kalau nanti jelasinnya nanti sore itu mereka berdua itu harus kawinan tadi sosok yang
Hasto menjelaskan, tenang aja bro, ini yang kalian lihat itu akan, tapi kalau kalian lewatin garis yang itu, yang di depan itu sosoknya itu akan jadi sosok yang cantik banget katanya. Itu seperti itu kata Yanto. Dengan Suan, Harry dan Kamal pun melakukan mereka kawin. Pertama siapa sih Harry, dia dulu bimbing sama Aki, disambut sama si sosok Nyai, dan benar aja mereka tuh kawin di situ. Dan saat mereka kawin, jadi gini, termasuk itu udah disiapin kayak kain kafan 2 biji, yang satu buat Harry, satu buat Kamal. Kain kafan yang nggak terlalu lebar, dan kafan itu setelah si Harry itu buka baju semuanya, kain kafan dipakai buat sabuk kayak gitu, diikat di samping ya, diikat di samping. Setelah itu mereka pun kawin. Harry sama sosok perempuan tua tadi itu bukan sesuatu yang nggak panas dilihat gitu ya, yang enak dilihat benar ya. Nggak enak dilihat sama Kamal, nggak enak dilihat sama si Yanto juga termasuk. Jadi Harry itu kawin dengan, ya mohon maaf ya, orang yang sudah sangat sepuh, dan sosok itu adalah sosok yang nggak jelas, laki-laki bukan, perempuan itu bukan. Jadi istilahnya itu apa ya, si Nyai itu ya, itu tuh kayak hermaprodi atau ambigus genetika, atau gue lupa istilahnya tuh apalah. Intinya kayak dalam satu badan itu ada 2 kelamin. Ini kalau nggak salah di medis itu ada juga kelainan seperti ini. Nah itulah yang terjadi di diri si Nyai itu. Apa yang mereka lihat ya, si Kamal sama si Yanto lihat ya, apa yang mereka lihat di luar garis itu, si Harry itu kawin dengan sosok itu ya, sosok yang nggak enak lihat lah intinya. Tapi udah nggak lama kemudian Harry pun selesai, Harry pun keluar, dan ya dengan penuh keringat kayak gitu, dan mukanya tuh berseri-seri kayak itu, kayaknya senang bahagia gitu ya. Dan Harry tuh balik lagi duduk, itu ditonton ya sama mereka berdua, sama Aki juga. Nah Harry balik lagi duduk di situ, Harry tuh kaget, dia sempat istighfar katanya, astagfirullahaladzim gitu ya. Balik lagi saat dikawin, kata Harry itu adalah sosok yang sangat cantik, perempuan yang sangat cantik, dan itu adalah wanita tulen gitu ya. Tapi setelah Harry balik lagi ke tempat, itu adalah makhluk dengan, mohon maaf, dengan kelamin ganda tadi. Akhirnya, sorry ya, gue jadi ambil ngebayang nggak enak. Itu pun dilakuin, disusul sama si Kamal. Kamal pun seperti jadi makin ragu gitu ya. Tapi ya waktu itu dipaksa-paksa juga. Sebenarnya sempat bingung katanya, tapi dipaksa si Yanto, dipaksa si Aki gitu. Akhirnya dia pun maju, buka baju, dan kain kafannya tuh diiketin di sini, dan mereka di situ ditonton gantian sama yang lainnya. Setelah itu disusul juga sama si Yanto pun seperti itu. Dan ya udah, akhirnya mereka bertiga semuanya kawin. Hari itu juga ditonton, itu bener-bener kayak apa ya, gue ngeliatnya jujur aja gue agak jijik pas diceritain kayak gitu. Gue sendiri tuh agak jijik ngebayangin sosoknya yang seperti itu, ditambah dengan yang ditonton tadi ya. Sebentar, gue nenangin diri dulu bentar. Ya udah, akhirnya mereka bertiga udah selesai, dan akhirnya mereka pun pulang. Dan sebelum pulang itu dikasih penjelasan. Jadi nanti kain kafan ini yang tadi diiketin di perut itu nanti disimpan di bawah kasur, dilipat, disimpan di bawah kasur atau di bawah bantal, pokoknya di tempat tidur katanya. Ya udah, itu pun akhirnya dilakuin sama mereka bertiga nih. Ceritanya mereka jalan pulang nih, dan waktu jalan pulang itu mereka ngobrol-ngobrol gitu kan. Si Harry sama si Kamal itu bingung, ini aneh ya, gue pas ngeliat di luar itu jijik gitu, tapi giliran gue ngedeket, sumpah itu katanya cantik banget gitu. Gue baru ngelihat
aku tuh baru ngelihat seorang sosok wanita yang seperti itu gitu. Itu katanya wanita paling cantik yang pernah dilihat sama Harry dan Kamal. Ya si Yanto pun juga mengakui seperti itu. Ya memang seperti itu bro. Ini aku juga awalnya kayak gitu jijik ya, tapi setelah udah masuk lewatin itu ya, garis lingkaran ya, garis lingkaran itu semuanya jadi berubah gitu, jadi cantik banget. Makanya ya udah di situ pun mereka keraguannya tuh jadi hilang. Ya udah, singkat cerita mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan menuruti apa yang diminta sama si Aki tadi, apa yang dijelasin sama si Aki tadi. Nah, disimpanlah si kain kafan tadi di tempat tidur. Akhirnya udah malam itu ceritanya mereka tidur gitu ya, dan mereka tuh nggak cerita ke istrinya. Ya pastilah kalau cerita pasti kemungkinan nggak boleh gitu. Dan setelah bangun tidur, nah enggak, saat tidur itu mereka tuh mimpi sama si Nyai lagi melakukan sesuatu itu. Semuanya, tiga-tiganya itu mimpi semuanya melakukan hal tadi ya, tapi Nyai dalam bentuk yang cantik. Ya udah, mereka tuh bangun tidur tuh happy, bahagia gitu kan. Dan mereka ingat gitu, oh sebelum tidur mereka naruh suatu bungkusan kain kafan itu ada yang di bawah bantal, ada yang di bawah tempat tidur. Nah setelah itu diambil paginya, pas dibuka itu di sana tuh ada butiran-butiran emas yang katanya tuh gedenya tuh kayak segaram yang kasar segitu, sama ada yang kecil-kecil tuh seukuran beras, atau bahkan yang ukuran gula pun ada gitu. Jadi kayak gitu, ada beberapa biji banyak. Dan waktu itu kalau kata si Harry, emas itu kalau ditakar ya, kalau ditimbang itu kurang lebih beratnya setiap hari ya, itu tuh mereka dapat emas itu setiap hari. Jadi emas itu akan muncul di situ dengan bobot kurang lebih antara 3 sampai 5 gram. Dan itu tuh emas murni, emas apa sih ya, emas cokim apa ya, kayak gitu ya, emas masih biji-bijian kayak gitu. Nah itulah yang mereka dapat selama ini. Apa yang terjadi dengan Yanto pun seperti itu. Yanto kaya karena melakukan hal seperti itu, dan apa yang didapatnya itu bukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk kiriman barang dagangan atau apa ya, tapi yang didapat itu berupa itu tadi, biji-biji emas, dan itu nanti akan dijual ke toko emas kayak gitu. Itulah cara mereka tuh dapetin duit, dan itu mereka dapetin itu setiap hari seperti itu. Sampai akhirnya si Harry nih, Kamal sama Yanto yang bubuk di sini, kalau sama itu sampai sekarang masih. Sementara si Harry itu berhenti melakukan itu karena dia sadar apa yang dia lakuin itu adalah hal salah, hal sangat berdosa. Satu ya, melakukan hal seperti ini, kawin dengan satu sosok yang nggak jelas, itu sosok manusia atau sosok jin, itu si Harry pun nggak tahu. Wujudnya manusia, tapi Allahu a'lam, Harry pun nggak tahu. Dan ya dia dapat harta dari hal seperti itu, pasti hartanya juga bukan harta yang berkah ya, itu adalah harta yang panas pastinya ya. Dia setelah lama berpikir seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Jadi ritual itu harus dilakuin rutin 3 bulan sekali di malam-malam tertentu, itu sesuai dengan apa ya, hari lahirnya si pelaku ya. Gue detailnya kurang tahu juga, cuman katanya 3 bulan sekali itu mereka harus kesana, mereka harus kawin gitu. Kalau nggak kawin ya bakal ditarik ulang ininya situ. Dan si Harry waktu itu dia udah sekali dia nggak datang, dan kedua kalinya dia nggak datang itu bener-bener apa yang dia punya, apa yang dia dapetin itu bener-bener kayak ditarik semuanya. Usahanya gagal total, terus dia bangun rumah ada aja masalah gitu yang bikin uangnya tuh habis, itu uang tabungnya tuh habis. Sementara itu udah berhenti ya, semenjak dia nggak datang ke sana, emas itu udah berhenti, kain kafannya juga hilang, dan uang yang pernah dia dapat dari situ yang dia belanjain buat
bangun rumah kayak gitu, itu ya rumahnya tuh entah kenapa itu ada yang rusak, ada yang bocor, dan itu tuh terus ngeluarin biaya sampai rumah itu tuh benar-benar udah nggak layak huni sekarang, kayak udah entah cepet banget lapuk kayak gitu ya. Ini memang agak sedikit ya, itulah mungkin pesugihan seperti itu kali ya, cara narik baliknya itu seperti itu. Dan sekarang yang gue denger itu udah makin banyak, ada beberapa lebih dari 6 orang sekarang yang melakukan pesugihan itu ya, berawal dari Sianto tadi. Nah, Sianto tadi itu dapat dari nggak tau lah, orang kenal di jalan atau apa gitu ya, pokoknya bukan dari orang deket. Tiba-tiba ada yang menawarkan itu, Sianto mau, dan jadilah seperti itu. Dan ya itu kayak berantai kayak gitu, dan katanya kalau ini jadi kayak apa ya, kalau ngebawa seseorang ke sana itu katanya akan dapat bonus, jadi emasnya tuh nanti akan tambah banyak kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu ceritanya tentang si nyai yang tadi ya, nyai yang hermaprodit, mirip katak ya. Katak itu kan punya 2 kelamin dalam 1 badan, jadi biarpun dia nggak ada pasangannya, dia masih tetap bisa berkembang biak. Dan tapi beda dengan nyai ya, nyai beda karena dia nggak tahu ya manusia atau jin, gue juga nggak tahu. Tapi dari yang Harry lihat di luar ya, saat di luar itu kelihatan banget, maksudnya dari kelaminnya itu ada 2, aneh lah pokoknya. Dan ya seperti itulah ceritanya, kurang lebih seperti itu ya. Ini gue udah agak gerah juga, malam Jumat Kliwon bro, udah hampir jam 12 malam sekarang. Dan gue mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak menyenangkan, ada sesuatu yang nggak enak didengar waktu gue cerita ini ya. Segala sesuatu yang bikin nggak nyaman ya mohon dimaafkan. Kita ambil sisi positifnya, kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Yang jelas yang namanya pesugihan itu nggak akan pernah bawa berkah gitu. Kalau mau kaya, kalau mau dapat rezeki yang enak ya kita harus bekerja gitu. Karena sebenarnya kalau masalah rezeki kayak gitu itu bukan di jumlahnya, tapi di berkah atau tidaknya gitu. Uang banyak belum tentu berkah, dan uang banyak nggak berkah itu nggak akan kerasa, itu akan menguap begitu aja. Tapi kalau kita dapat sedikit dan uang itu berkah, itu ya benar-benar nikmat, dilalah gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Kita dapat sedikit tapi kayaknya semua kebutuhan itu udah ketutup, udah kepenuhi semuanya. Itulah yang kekuatan dari berkah itu tadi. Makanya ya sekalian maksudnya melalui cerita ini cuma mau ngingetin kawan-kawan, bukannya mau sok bijak atau gimana, tapi jauhi yang namanya pesugihan kayak gitu. Jauhilah hal-hal yang bersekutu dengan jin kayak gitu. Pasti ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu ya pasti bukan sesuatu yang positif. Makanya sebaiknya hindari, jauhi, dan jangan pernah melakukan hal itu. Nah, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Sekali lagi gue mau, kalau misal ada kesalahan di sana sih, gue mohon maaf. Misal bawain ceritanya juga nggak nyaman, dan gue mohon maaf misal ada sesuatu yang kurang yang belum gue ceritain ya.